Sahabat GKI Klasik Solo, mari kita hening sejenak untuk mempersiapkan diri merenungkan firman Tuhan. Iringan instrumental berikut akan menghantar kita. Firman Tuhan hari ini diambil dari kitab Keluaran pasal 32 ayat 1-8. Ketika bangsa itu melihat bahwa Musa mengundur-undurkan turun dari gunung itu, maka berkumpullah mereka merumuni Harun dan berkata kepadanya, "Mari, buatlah untuk kami Allah yang akan berjalan di depan kami. Sebab Musa ini orang yang telah memimpin kami keluar dari tanah Mesir, kami tidak tahu apa yang telah terjadi dengan dia." Lalu berkatalah Harun kepada mereka, "Tanggalkanlah anting-anting emas yang ada pada telinga istrimu, anakmu laki-laki dan perempuan, dan bawalah semuanya kepadaku." Lalu seluruh bangsa itu menanggalkan anting-anting emas yang ada pada telinga mereka dan membawanya kepada Harun. Diterimanya itu dari tangan mereka, dibentuknya dengan pahat, dan dibuatnyalah daripadanya anak lembu tuangan. Kemudian berkatalah mereka, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Ketika Harun melihat hal itu, didirikannya mezbah di depan anak lembu itu. Berserulah Harun katanya, "Besok hari raya bagi Tuhan." Dan keesokan harinya pagi-pagi, maka mereka mempersembahkan korban bakaran dan korban keselamatan. Sesudah itu duduklah bangsa itu untuk makan dan minum, kemudian bangunlah mereka dan bersukaria. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, "Pergilah, turunlah, sebab bangsamu yang kau pimpin keluar dari tanah Mesir telah rusak lakunya." Segera juga mereka menyimpang dari jalan yang kuperintahkan kepada mereka. Mereka telah membuat anak lembu tuangan, dan kepadanya mereka sujud menyembah dan mempersembahkan korban sambil berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Hari ini kita juga membaca kisah sebuah bangsa yang mendurhaka kepada Allah, yaitu bangsa Israel. Ceritanya, pada bulan ketiga setelah bebas dari Mesir, mereka tiba di padang gunung Sinai. Musa naik ke gunung Sinai untuk menerima 10 perintah Allah dan berbagai peraturan lainnya. Pada saat itu terjadi, bangsa Israel melihat sendiri di depan matanya bahwa Tuhan hadir lewat bunyi guntur, kilat yang sambung menyambung, bunyi sangkakala, dan gunung itu berasap sehingga mereka gemetar dan berdiri jauh-jauh dari gunung tersebut. Itu tercatat di Keluaran pasal 20 ayat 18. Menurut Keluaran pasal 24 ayat 18, Musa berada di gunung Sinai 40 hari 40 malam lamanya. Namun rupanya bangsa Israel tidak tahu akan selama itu. Mereka mulai merasa, kok Musa tidak turun-turun? Apa yang terjadi dengan dia? Apa dia masih hidup atau tidak? Lalu mulailah mereka bertanya-tanya, kapan akan melanjutkan perjalanan? Siapa yang akan berjalan di depan dan memimpin kita? Mereka pun menjadi tidak sabar, lalu mendesak Harun untuk membuatkan ilah yang akan berjalan di depan mereka dan memimpin mereka melanjutkan perjalanan. Maka terjadilah dosa penyembahan kepada patung anak lembu emas. Lebih parahnya lagi, Harun berkata, "Hai Israel, inilah Allahmu yang telah menuntun engkau keluar dari tanah Mesir." Padahal patung itu baru saja jadi. Dan Harun jelas-jelas tahu bahwa Allah lah yang telah membawa mereka keluar dari Mesir. Dan dengan sangat berani, Harun mendirikan mezbah bagi patung anak lembu itu dan mengatakan, "Besok hari raya bagi Tuhan."
Kata Tuhannya ditulis dalam huruf besar semua. Itu artinya Yahweh. Dan Yahweh itu adalah nama yang sangat sakral. Tidak boleh disebut dengan sembarangan, apalagi disebut bagi patung lembu emas. Dan betul, besoknya bangsa Israel mempersembahkan korban bakaran bagi patung itu sambil makan, minum, bersukaria. Kata asli yang diterjemahkan dengan bersukaria adalah saukhak, yang berarti tertawa-tawa, bermain-main, mengolok-olok, melawak, dan bercumbu-cumbuan. Apa yang sebenarnya sedang terjadi di sini? Apakah ini penyembahan atau pengumbaran hawa nafsu? Hawa nafsu makan, minum, bicara sembarangan, dan juga seks. Mana ada orang menyembah Allah dengan cara seperti itu? Cara-cara yang sama sekali tidak menghormati Allah. Cara-cara yang dipergunakan oleh bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah ketika mereka menyembah apa yang disebut mereka sebagai Allah atau dewa. Dan Israel ingin seperti bangsa-bangsa lain itu, yang Allahnya bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dibawa kemana-mana sesuai kemauan mereka, yang memperbolehkan mereka untuk mengumbar hawa nafsu, tidak banyak aturan, dan tidak membuat mereka takut dan gemetar. Padahal sebelum Musa naik ke Gunung Sinai, betapa mereka takut dan gemetar menyaksikan kemuliaan Allah dalam rupa guntur, kilat, bunyi sangkakala, serta asap. Sampai mereka berdiri jauh-jauh dari gunung itu. Dan tentu, kini semua itu masih ada. Guntur, kilat, sangkakala, asap. Karena Musa pun juga masih di atas gunung. Belum turun. Tetapi, bangsa Israel menjadi lupa diri dan lupa daratan. Mereka membiarkan dirinya dikuasai hawa nafsu di dalam ketidaksabarannya menanti datangnya Musa. Sehingga akhirnya dikatakan di ayat yang ke-25, mereka menjadi bahan ejekan dan cemoohan bagi lawan-lawan mereka. Bangsa-bangsa lain itu yang tadinya gentar mendengar kebesaran Allah Israel yang bisa membelah Laut Merah, membebaskan mereka dari bangsa-bangsa lain di mana mereka berperang. Bangsa-bangsa itu sekarang tidak lagi bisa melihat kebesaran Tuhan dalam diri bangsa Israel. Orang-orang yang lupa diri dan lupa daratan adalah orang-orang yang tidak lagi menyadari siapa dirinya sendiri, tidak lagi mempedulikan kehormatannya lagi. Mereka juga tidak lagi mempedulikan kehormatan pihak-pihak lain yang seharusnya mereka hormati. Mereka juga orang-orang yang bertindak melampaui batas wajar karena dikuasai hawa nafsu. Nah, refleksi bagi kita hari ini. Apakah kita juga orang-orang yang pernah atau sedang lupa diri atau lupa daratan? Seharusnya orang bisa melihat Tuhan melalui kita, melalui perilaku hidup kita. Tetapi apakah itu terjadi? Apakah kita juga orang-orang yang saat ini sedang bertanya-tanya, kenapa Tuhan hanya berdiam di atas gunung terlalu lama? Kapan kembalinya? Kapan bertindaknya? Sehingga lalu kita menjadi tidak sabar, lalu menjadi seperti Israel yang menginginkan Allah atau ilah yang mudah diatur, yang bisa dilihat, bisa disentuh, bisa dibawa kemana-mana, bisa menuruti semua kemauan kita, yang memperbolehkan kita mengumbar hawa nafsu, dan bisa berbuat semau kita tanpa banyak aturan, tanpa perlu kita takut dan gemetar. Apakah saat ini kita tergoda untuk membuat patung-patung lembu emas masa kini yang berwujud dalam rupa kekuasaan, uang, kepopuleran, atau berhala-berhala masa kini lainnya? Berhati-hatilah jangan sampai kita lupa diri atau lupa daratan. Sebab orang yang lupa diri atau lupa daratan akan melakukan tindakan-tindakan yang mempermalukan dirinya sendiri, melampaui batas, tidak lagi menghargai dirinya sendiri dan orang lain, tidak mempedulikan kehormatan dirinya dan orang lain. Pihak-pihak yang seharusnya dihormati bahkan jika itu Tuhan. Ingatlah, kita ini sangat lemah. Baru hanya soal menunggu dan tidak sabar saja, kita bisa jatuh ke dalam hawa nafsu seperti Israel dan dengan begitu saja meninggalkan Allah. Maka marilah kita mawas diri supaya kita tidak menjadi lupa diri dan lupa daratan. Amin.